Di episode kali ini, gue mau baca satu buku. Pengarangnya adalah Oh Soo-hyang. Dia seorang dosen atau pakar komunikasi terkenal di Korea Selatan. Buku ini berjudul The Secret Habits to Master Your Art of Speaking. Buku ini juga sudah ada translate bahasa Indonesianya dengan judulnya Bicara Itu Ada Seninya. Rahasia Komunikasi yang Efektif. Ajarkan saya cara berkomunikasi yang baik dengan suami. Bagaimana supaya saya bisa berdialog dengan baik dengan orang tua? Pertanyaan tersebut sering saya dengar sejak dikenal luas sebagai pakar komunikasi. Di antara para penanya, ada yang pernah melakukan konsultasi berbicara, namun kebanyakan di antara mereka tidak tahu bagaimana cara menjalani komunikasi yang baik di kehidupan nyata, karena mereka hanya belajar sampai teknik bagaimana bersuara yang bagus atau berbicara yang baik saja. Oleh karena itu, saya membuat rumus terapi komunikasi yang dapat diterapkan dengan mudah oleh siapapun dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan pengalaman saya memberikan jasa konsultasi. Rumusnya sangat sederhana, yaitu C sama dengan Q kali P kali R. Communication sama dengan question kali praise kali reaction. C adalah communication atau komunikasi. Ada 3 hal yang diperlukan untuk memenuhinya, yaitu Q atau question, pertanyaan, P atau praise, pujian, dan R atau reaction, reaksi. Dengan demikian, komunikasi akan berjalan dengan lancar dan baik, harus mengandung pertanyaan, pujian, dan reaksi. Pertanyaan adalah bentuk ketertarikan terhadap lawan bicara. Oleh karena itu, pertanyaan dapat disebut sebagai dasar komunikasi. Komunikasi tidak akan terwujud jika tidak ada ketertarikan sama sekali terhadap lawan bicara. Berbicara tanpa ketertarikan sama saja seperti berbicara sendiri dengan tembok. Dalam buku How to Win Friends and Influence People, karangan Dale Carnegie, ketertarikan ditegaskan dalam 6 aturan untuk mendapat kesan yang baik. Dalam aturan pertama, sungguh-sungguh tertarik dengan lawan bicara. Dan aturan kelima, ungkapkan ketertarikan Anda terhadap lawan bicara. Alfred Adler memberikan pengaruh besar dalam teori pengembangan diri Carnegie, mengemukakan alasan pentingnya ketertarikan sebagai berikut. Mereka yang tidak tertarik terhadap orang lain mengalami kesulitan besar dalam hidup dan merasakan luka terbesar dari orang lain. Seluruh kegagalan yang dialami manusia muncul dari orang-orang seperti ini. Pertanyaan termudah yang dapat dilontarkan kepada lawan bicara adalah, siapa nama Anda? Pertanyaan ini tidak akan muncul jika tidak ada ketertarikan terhadap lawan bicara. Mari kita lihat potongan lirik lagu 4 Minute, What's Your Name berikut ini. Siapa namamu? Berapa umurmu? Tinggal di mana? Saat kita memiliki perasaan terhadap lawan bicara, maka pertanyaan-pertanyaan yang mengandung ketertarikan seperti ini akan muncul dengan sendirinya. Orang yang mengeluarkan pertanyaan ini berarti ingin membangun hubungan dengan lawan bicaranya. Jika tiba-tiba kita tidak mengajaknya untuk bertemu, makan bersama, atau menjadikan pacar, tanpa pertanyaan yang mengandung ketertarikan maka tidak mungkin akan berhasil. Komunikasi yang baik akan menjadikan hal tersebut bisa terwujud. Di lingkungan apartemen atau pertemuan warga, pertanyaan menjadi begitu penting. Duduk saja dalam barisan tidak akan menandakan kebaikan. Saat kita melontarkan pertanyaan seperti tinggal di gedung mana atau anak Anda sekolah di mana, bisa menjadikan Anda cepat akrab dengan tetangga. Terlebih lagi dalam hubungan suami istri. Pertanyaan berperan menjadi pelumas cinta. Seiring lamanya tinggal bersama, perasaan cinta akan memudar dan dialog pun akan berkurang. Jika didiamkan begitu saja, hal tersebut bisa menjadi malapetaka. Oleh karena itu, kita harus selalu mengingat tujuan dan melontarkan pertanyaan yang mengandung ketertarikan sesering mungkin. Habis potong rambut, bagaimana pekerjaan di kantor? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pujian sangat penting untuk membentuk hubungan yang kokoh. Dalam buku Well Done, cara terbaik melatih paus pembunuh atau orca yang beratnya mencapai 3 ton agar bisa memberikan pertunjukan yang menakjubkan adalah dengan menggunakan pujian. Orca sering melakukan kesalahan dalam latihannya. Namun, jangan pernah memarahinya karena kesalahan ini dan tetap fokus pada hal yang baik pada dirinya. Serta tunjukkan dukungan dan pujian terhadapnya. Dengan begitu, akan terbentuk hubungan yang kuat antara Orca dan sang pelatih, sehingga Orca akan memberikan penampilan terbaiknya. Pujian mempunyai efek yang instan dan kuat terhadap manusia. Dalam satu kelas yang saya bawakan di lembaga pendidikan, banyak peserta yang sudah lanjut usia, rata-rata berusia 69 tahun. Jika suasananya menurun,
kelas tidak akan berjalan dengan baik. Pada saat ini, pujian yang pas perlu dipergunakan. Seperti, kakek terlihat lebih muda, kulit nenek halus sekali. Reaksi terhadap hal ini akan langsung tampak. Mereka menjadi senang, saling berbincang, sambil berseloroh, dan berpartisipasi lebih aktif di dalam kelas. Ruang kelas menjadi dipenuhi oleh suasana harmonis. Pujian akan lebih efektif dengan menunjukkan bagian tubuh tertentu. Misalnya, alis Anda tebal, kulit Anda seperti bayi, atau tubuh Anda seperti pelatih yoga. Kita dapat memuji benda yang dipakai sang lawan bicara seperti dasi, kemeja, kacamata, dan sepatu. Mungkin Anda berpikir bahwa siapapun bisa memuji dengan mudah, namun banyak situasi di mana pujian tidak bisa keluar pada saat kita ingin memuji. Misalnya, kita bertemu dengan tetangga yang sedang menggendong anak. Kita ingin memuji anaknya yang berada di dalam selimut bayi. Tetapi karena baru lahir, belum ada yang begitu spesial darinya, sehingga kita bingung bagaimana harus memujinya. Hal seperti ini hampir sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan latihan memuji. Kita perlu membiasakan diri untuk memuji agar bisa fleksibel dengan pegas dalam kondisi apapun. Reaksi muncul jika kita mendengarkan ucapan lawan bicara. Reaksi yang paling umum adalah umpan balik verbal seperti, "Oh ya?" Siapapun pasti ingin terus berbicara lebih lama dengan lawan bicara yang menunjukkan reaksi seperti ini. Legenda dunia bincang-bincang, Larry King, mengatakan bahwa aturan pertama dalam berdialog adalah mendengarkan. Tunjukkanlah dengan sungguh-sungguh bahwa Anda tertarik dengan apa yang sedang dikatakan oleh lawan bicara, sehingga dia pun akan berbuat demikian terhadap Anda. Untuk menjadi pembicara yang hebat, Anda harus lebih dulu menjadi pendengar yang hebat. Saya sering melihat pasangan suami istri yang hubungannya kurang harmonis karena komunikasi mereka tidak lancar. Kesamaan mereka adalah kurang memberi umpan balik terhadap ucapan lawan bicara. Mereka lebih banyak berbicara dan ingin lawan berbicara mendengarkan saja dengan baik. Karena itu komunikasi tidak terjadi. Dalam dialog, aturan 1, 2, 3, sekali berbicara, 2 kali mendengar, 3 kali memberi umpan balik. Inilah yang dibutuhkan oleh pasangan yang mengalami hambatan komunikasi, mendengarkan dan merespon. Saya jarang mengobrol dengan suami. Dia seperti mengabaikan saya. Kalau kami bicara, pasti bertengkar, sehingga lebih baik kami tidak bicara. Ucapan tersebut sering saya dengar dari ibu rumah tangga berusia 40-an. Saya mengalami kesulitan tersebut karena usia pun sebaya dengannya. Menurut laporan Kementerian Wanita dan Keluarga, waktu dialog antara pasangan usia parubaya 40 hingga 50-an adalah yang terendah, sebanyak 34,4%. Pasangan berusia 40-an mengobrol kurang dari 30 menit dalam sehari, sedikit lebih banyak daripada pasangan berusia 50-an yang sebesar 30,1%. Kurangnya waktu ngobrol ini menandakan komunikasi di antara pasangan tersebut tidak berjalan dengan baik. Dalam keluarga saya pun, waktu untuk mengobrol sangat sedikit. Saya mengajar di kampus, perusahaan, dan lembaga pendidikan, serta aktif di panggung-panggung seantero negeri menjadi moderator dan penyiar dalam berbagai kegiatan. Setiap hari saya begitu sibuk sampai harus menyewa road manager. Oleh karena itu, sesampainya di rumah, saya pasti langsung tertidur. Suami saya pun selalu bekerja di luar, sehingga mudah saja untuk muncul konflik di antara kami karena kurangnya dialog. Namun, kami mengatasinya dengan baik. Suami saya mampu menjadi teladan, rela mengurus masalah di rumah. Ia tidak pernah sekalipun mengeluh. Selain itu, kami juga secara efisien menerapkan rumus komunikasi. C sama dengan Q sama dengan P sama dengan R. Communication sama dengan question kali praise kali reaction. Saat saya bertanya sesuatu seperti, "Menurut lo bagaimana hasil promosi jabatan kali ini?" Ia yang tadinya menatap televisi langsung menoleh ke arah saya. Lalu dengan wajah tidak enak hati ia menjawab, "Aku tidak terlalu berharap." Kemudian saya berkata, "Ya, kesempatan bukan kali ini saja. Kalau bukan kali ini, mungkin lain kali. Semoga yang terbaik." Ia pun tersenyum hangat, tidak berhenti sampai di sini. Ia mungkin tidak tertarik lagi kepada televisi dan langsung bangkit serta duduk di dekat saya dan bercerita. Ia yang biasanya pendiam dan tidak banyak berbicara, mengemukakan kontribusi, prestasi, dan kehebatannya selama di perusahaan. Saya akan mendengarkan sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengatakan, "Oh ya?" atau "Oh begitu." Dengan demikian, suami saya pun dapat mengungkapkan seluruh isi pikirannya. Mungkin karena hal ini, suami saya seperti tidak terlalu stres tentang pekerjaan di kantor dan urusan di rumah. Bagian yang berat berkurang saat berdialog dengan saya. Kami mengatasi dengan baik situasi sulit yang biasa dihadapi pasangan yang bersama-sama bekerja dengan rumus terapi komunikasi. Menurut hasil kuesioner yang disebarkan Asosiasi Populasi Kesehatan dan Kesejahteraan Korea, penyebab utama kurangnya komunikasi di antara pasangan usia paruh baya adalah pekerjaan.
Selanjutnya diikuti dengan pemakaian televisi, komputer, smartphone, terkurasnya waktu karena mengurus anak, serta kurangnya teknik dan pengalaman berdialog. Apabila dilihat sekilas, kurangnya dialog di antara pasangan parubaya sepertinya disebabkan oleh kurangnya waktu. Sementara menurut pandangan saya, belum tentu demikian. Sebab dari apa yang saya dan suami alami, kami tetap bisa menjalani dialog yang cukup meskipun waktu luang kami sangat sedikit. Kami mengetahui teknik dalam berdialog, yaitu rumus komunikasi. Yang terpenting bukanlah waktu, melainkan kemampuan berdialog. Kemampuan yang berperan sebagai pelumas dalam hubungan suami istri yang bahagia sangatlah penting. Banyak pasangan yang mengalami kurang berdialog lupa akan pentingnya teknik berbicara. Berbicara bahwa masalah tersebut akan teratasi dalam seketika dengan meluangkan cukup waktu dan situasi tertentu adalah anggapan yang salah. Sebab dialog tidak akan mengalir dengan semudah itu. Pada 2014, National Institute of Korean Language mengeluarkan bahan riset yang menarik bahwa semakin banyak waktu berdialog, maka semakin tinggi indeks kebahagiaan. Dan sebaliknya, semakin sedikit dialog, maka semakin rendah indeks kebahagiaan. Di dalamnya terungkap pula faktor positif dan negatif dalam sebuah percakapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor positif dialog. Menggunakan panggilan yang diinginkan satu sama lain, saling menyapa saat pulang ke rumah, menggunakan bahasa yang sopan, saling memuji, dan mensyukuri, berusaha mencapai kesepakatan, mendengarkan lawan bicara hingga selesai, menunjukkan reaksi mengerti saat lawan sedang bicara. Yang kedua, faktor negatif dialog, menggunakan umpatan atau kata-kata kasar saat marah, membandingkan dengan orang lain, berbohong di situasi mendesak, meluapkan perasaan yang terpendam saat marah. Tidak nyaman berbicara saat menatap wajah lawan, tidak menggunakan humor, saling mengkritik dan menuding, mengungkit-ungkitkan kebaikan diri sendiri, mengakhiri obrolan dengan pertengkaran. Kita harus mengetahui hal-hal seperti ini dengan lebih banyak berdialog. Di dalam faktor positif dialog, kita dapat melihat rumus komunikasi, tertarik terhadap lawan bicara, memberi pujian, dan bereaksi. Sementara untuk faktor negatif dialog perlu diingat dan dihindari. Alih-alih memberikan pujian, berbicara menggunakan kata-kata kasar atau umpatan dan membandingkan dengan orang lain akan membuat komunikasi tidak terbentuk sama sekali. Lelaki sebelah rumah katanya naik pangkat. Ini adalah salah satu contoh membandingkan dengan orang lain. Bisa apa kita dengan gaji sekecil itu? Ini adalah sebagai contoh mengkritik dan menuding. Penghargaan ini kita dapat berkat kemampuanku yang hebat. Ini adalah contoh menyebut-nyebut kebaikan diri sendiri. Aku capek, berhentilah. Inilah contoh mengakhiri obrolan dengan pertengkaran. Perlunya dialog bukan hanya untuk pasangan suami istri. Dalam hubungan dengan orang yang sering dijumpai seperti keluarga, teman, atau rekan kerja, kita dapat menemukan kesulitan akibat komunikasi. Karena kita mengira orang lain dapat mengerti perasaan kita hanya dengan berbicara secukupnya. Mari kita eratkan hubungan dengan orang terdekat dengan faktor positif dialog. Dengan berbicara seperti contoh, waktu dialog pasti akan menjadi lebih banyak. Apakah semua baik-baik saja di kantor? Ini adalah contoh saling menyapa saat pulang ke rumah. Terima kasih sayang. Ini adalah contoh saling memuji dan mensyukuri. Benarkah? Ini adalah contoh menggunakan bahasa yang sopan. Capek ya? Aku mengerti. Ini adalah contoh menunjukkan reaksi, mengerti dan